Karena akan muncul pertanyaan, apakah tsunami-nya akan berulang? Saya seringkali kalau ada di forum-forum itu yang menarik, ya. Formal atau informal, saya selalu ditanya itu, apakah gempa yang 7,4 kemarin, termasuk ada tsunami, termasuk ada likuifaksinya, itu bisa terjadi sebelumnya? Ya, yang bisa terjadi berulang lagi enggak setelah 2018? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Roni Sandi di program Ini Palu Podcast. Dan di edisi kali ini kita kehadiran tamu. Ini tamu saya sudah tidak asing lagi lah saya kira di Kota Palu. Beliau ini saya bacakan sedikit profilnya. Nama lengkap Muhammad Isnaini Muhyiddin atau akrab dipanggil Neni. Betul itu? Ya. Jadi namanya panjang sekali, panggilannya singkat, Neni lagi. Oke, hari ini kita akan membahas soal literasi, soal kebencanaan. Karena kita kemarin belum rasanya belum terlalu jauh kita meninggalkan kisah mendalam itu. Dan tidak akan pernah jauh. Tidak akan pernah jauh. Oke, Nen, sejauh ini dari hasil pandangannya ini sebagai penulis dan juga peneliti, bagaimana kita di Sulawesi Tengah ini khususnya literasi kita terhadap kebencanaan? Ya, terima kasih saya pertama sudah diundang di podcast ini. Berbangga sekali ketemu lagi teman-teman yang berinisiatif untuk bikin podcast ini. Dan topik kita hari ini tuh memang jadi selalu relevan dengan kita yang ada di Palu dan sekitarnya dan khususnya Sulawesi Tengah. Tapi juga rasanya bukan cuma kita di Indonesia ya, karena pertama yang harus kita pahami bahwa secara kondisi geografis kita dilingkupi oleh ring of fire itu, cincin api. Tetapi saya selalu ingin mengatakan bahwa kita memahami literasi, khususnya literasi kebencanaan atau literasi bencana, itu tidak hanya bencana alam tentu. Ada bencana non alam seperti yang kita alami sekarang sudah hampir 7-8 bulan pandemi berjalan itu disebut bencana non alam. Lalu ada bencana sosial. Bencana sosial kita punya pengalaman panjang dengan itu. Poso, lalu Maluku, Sampit dan seterusnya gitu, yang semuanya laten. Semuanya seperti keseharian. Tetapi memang yang paling tinggi intensitasnya tentu bencana alam. Dan kita mengalami itu 2 tahun yang lalu, peristiwa besar itu. Dan hari ini ingin kita lihat apakah misalnya peristiwa itu memberi pelajaran buat kita. Itu kan pertanyaannya ya. Memberi pengetahuan yang cukup buat kita gitu. Nah, di pertanyaan itu saya selalu ingin bilang bahwa ya dan tidak gitu. Jadi satu sisi orang menyadari bahwa orang semakin menyadari bahwa yang tinggal di Palu, Sigi, Donggala, Parigi dan seterusnya itu berada dekat dengan apa yang kita kenal sebagai sesar aktif Palu Koro. Nah, tetapi juga tidak karena praktik mitigasinya kita seperti seakan-akan ada dalam situasi yang sebelum 2018. Kita bisa lihat pesisir pantai kita hari ini. Kita bisa lihat penetapan lokasi misalnya hunian tetap di wilayah-wilayah yang menurut saya secara pribadi, karena saya melakukan penelitian itu punya resiko tinggi. Nah, literasi kebencanaan sebenarnya kan membicarakan soal upaya mengurangi resiko. Jadi goal pendeknya itu adalah mengurangi resiko. Goal jangka panjangnya atau tujuan jangka panjangnya adalah kebiasaan. Jadi warga itu punya kebiasaan tentang keseharian yang dekat dengan jika bencana alam terjadi apa yang dia harus lakukan. Kalau sekarang kan sudah mulai dibangun seperti Neni bilang tadi, di pesisir pantai sudah ada penimbunan dan segala macam. Apakah ini juga nanti menjadi upaya pemerintah untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat atau literasi bencananya itu kemudian dipahami masyarakat? Apakah itu sudah layak? Kalau Neni melihat sekarang yang dilakukan itu adalah penimbunan di sekitar pantai. Apakah itu solusi ke depan nanti?
dalam logika pemerintah atau negara seringkali itu dianggap sebagai mitigasi Ya. atau tindakan mengurangi resiko. Ya. Tindakan mengurangi resiko atau mitigasi itu kan lahir dalam bentuk kebijakan. Ya. Kebijakannya misalnya bikin tanggul yang sekarang Ya, ya, dibangun itu gitu. Entah apa namanya ya, elevated road lah atau apalah, saya kurang tahu gitu. Tetapi bagi saya di saat yang sama itu juga malah meningkatkan resiko. Ya. Di beberapa minggu yang lalu ya kita ada diskusi dengan peneliti JICA yang melaporkan hasil penelitiannya. Ada satu peserta yang bertanya, apakah kebijakan untuk membuat apapun namanya yang di pesisir itu terhadap karena ada kita punya tsunami, apakah itu tepat? Lalu penelitinya Pak Dhani Hilman jawab, kalau elevated road itu relevan karena memang sebelum bencana memang ada batas pesisir ya. Tetapi ingat, kata ingatnya di sana itu mengkhawatirkan buat saya. Kata ingat di sana itu karena dia memberi catatan bahwa waktu dia dipahami sebagai tanggul, kebijakan itu gagal di mana-mana, termasuk di Jepang. Di Jepang orang dibangunkan tanggul, yang lahir di sana adalah rasa aman semu warga. Jadi orang pesisir itu menganggap ya, kalau tsunami saja, kan kita sudah ada tanggul. Kemudian masyarakat akan kembali ke situ lagi. Pasti tinggal di situ, pasti dia akan tinggal di situ. Ada warung-warung lagi nanti. Betul. Lalu catatan dari Pak Dhani yang mengkhawatirkan buat saya di kesempatan itu, dia ngomong bahayanya adalah dia akan jadi peluru ketika tsunami terjadi. Karena akan muncul pertanyaan, apakah tsunami-nya akan berulang? Saya seringkali kalau ada di forum-forum itu yang menarik, formal atau informal, saya selalu ditanya itu, apakah gempa yang 7,4 kemarin, termasuk ada tsunami, termasuk ada likuifaksinya, itu bisa terjadi sebelumnya? Ya, yang bisa terjadi lagi enggak setelah 2018? Saya cuma bisa, kita ini kan bukan pencipta, lalu cuma bisa bilang karena pakai pendekatan ilmiah gitu ya, sains. Saya ingin bilang, dalam 92 tahun, abad 19, dari 1927 sampai 2018, itu ada 3 kali tsunami. Artinya, jangan berharap 2018 itu adalah tsunami terakhir. Gempa bumi dalam banyak skalanya itu, apakah yang besar 7,4 itu hanya akan terjadi di 2018? Tentu tidak, karena hal yang sama itu pernah terjadi sebelumnya. Nah, apa yang harus disiapkan dalam konteks itu? Seringkali jawaban bahwa kita sudah punya literasi kita semakin ada kewaspadaan, tapi di saat yang sama juga tidak, karena kita bisa membaca suasana yang ingin melupakan. Nah, suasana yang ingin melupakan ini, misalnya kita tidak ketemu lagi peristiwa yang sama, tapi anak cucu kita. Dan itu terjadi kan sebelumnya? Ya, terjadi. 1907 gempa bumi besar, 1909 gempa besar, 1927 gempa tsunami. Sedang bahkan misalnya likuifaksi, kita dapat begitu banyak penelitian tentang apakah likuifaksi baru terjadi 2018? Tidak, ternyata. CBD itu pernah likuifaksi seperti Jono Oge, Balaroa, Etobo, dan ada catatan ilmiahnya gitu, ditemukan oleh banyak peneliti. CBD, terus ada beberapa wilayah misalnya yang kita sebut sekarang tanah runtuh. Tanah runtuh bisa kita asumsikan disebut dalam penamaan lokal Keombona itu tanah yang turun itu kan bisa kita makna itu sebagai likuifaksi. Lalu ada begitu banyak kawasan. Pertanyaan lain misalnya di luar tsunami, jika gempa besar terjadi lagi, apakah tsunami-nya akan sama di tempat yang 4 itu? Yang sama. Apa istilahnya BPJS itu, Balaroa, Petobo, Jonoge, Cibalaya gitu. Saya bilang tidak. Saya akan bilang tidak. Karena kenapa? Semua wilayah punya potensi terjadi likuifaksi. Nah, apa yang bisa dilakukan setelah 2 tahun? Yang bisa dilakukan adalah kita itu sebenarnya ingin, dan saya juga berharap teman-teman media, karena teman-teman media yang punya senjata untuk menyampaikan ini. Gitu. Kita punya begitu banyak penelitian tentang hasil-hasil fakta, data dan seterusnya yang terkait tempat kita tinggal. Ini kita bicara bencana alam ya, khususnya gempa, karena paling tinggi resikonya adalah gempa.
kita punya analisa seismik misalnya, kerentanan seismik. Itu dibuat di 46 kelurahan, detail sekali, di Kota Palu khususnya. Orang Sigi itu tidak punya itu. Betul. Kabupaten Sigi tidak punya, Kabupaten Donggala belum punya. Palu itu sudah punya. Nah, ini kenapa tidak disosialisasikan? Iya, betul. Saya juga belum lihat barangnya. Iya, di satu kelurahan misalnya ada wilayah amannya, ada wilayah rentannya. Nah, wilayah rentannya ini yang harus disosialisasikan. Kita tidak bisa larang orang tinggal di wilayah rentan. Tetapi apa yang bisa dia lakukan di tempat yang rentan itu? Karena logika yang dibangun di kepalanya warga adalah yang membunuh orang itu kan bukan gempa bumi. Yang bunuh orang itu kan rumahnya tidak kuat. Nah, itu satu. Misalnya kita bicara kebijakannya, kita punya dokumen itu. Kenapa tidak disosialisasikan? Yang terbaru, yang paling baru, 1 minggu lalu mungkin baru dirilis peta Google. Peta Google yang rinci sekali. Kalau kita klik itu sampai detil, sampai rumahnya orangnya itu rumah siapa itu ketahuan. Dilalui oleh sesar batang utama sesar Palu Koro sama sesar-sesar kecil yang pendek-pendek. Kayak contoh di belakang ini ada Jalan Merpati ke atas ya. Tempat saya di Jalan Tanjung Tururuk itu ada garis-garisnya. Itu dibuatkan oleh peneliti, detail sekali dan bisa kita aplikasikan di HP gitu. Jadi kita bisa tahu rumahnya kita tuh dilalui sesar apa enggak. Dua itu saja, dua dokumen itu kalau itu jadi bacaan yang di luar kepalanya orang Palu, orang Sigi. Kalau peta itu sampai di Sigi bahkan, sampai di Bolopapu, di Kulawi. Kalau itu jadi pegangan warga, saya kira kita akan jadi kuat dalam satu aspek bencana alam. Karena waktu kita membicarakan literasi kebencanaan, kita tadi seperti yang saya bilang, tidak hanya alam gitu, ada non alam. Hari ini kita hadapi pandemi itu non alam. Orang tawuran, konflik sosial dan seterusnya itu sosial, bencana sosial. Iya Nen, ini kan kita sebentar lagi bulan depan ya, 28 September kita akan 2 tahun akan apalah istilahnya, mengenang atau apa, saya kurang tepat apanya. Apa yang seharusnya masyarakat, khususnya kita yang mengalami hal itu kemarin, apa pesan atau semacam penyampaian lah ke masyarakat, khususnya dari literasi kita dan mitigasi kita. Ya, kalau yang paling urgent dari jelang 2 tahun peristiwa, menurut saya adalah menjawab kebutuhan penyintas. Nggak ada yang lain gitu. Kebutuhan penyintas dulu yang harus diutamakan. Kita tahu hari ini tuh soal penetapan lokasi hunian. Ada yang bermasalah. Banyak. Banyak yang bermasalah. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Ada problem-problem yang sejak peristiwa 2018 yang belum bisa terjawab sampai hari ini, harusnya dijawab. Itu yang jangka pendek ya. Yang jangka panjangnya ya kita harus bisa jadi lebih punya kemampuan meningkatkan apa yang disebut literasi bencana, literasi kebencanaan. Literasi ini luas, tapi dunia menyepakati cuma 6 literasi dasar ya. Saya sama kawan-kawan itu ingin dorong jadi 7. Apa yang satunya ini? Literasi bencana. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia dalam hitungan tahun itu peristiwa bencana ribuan. Jumlah korban jiwa signifikan. Dan jika itu tidak jadi perhatian, kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Ada peristiwa, mindsetnya kita tanggap darurat. Kita tidak pernah memikirkan apa yang terjadi sebelum harusnya bencana. Karena bencana itu punya siklus, sebelum, saat, tanggap darurat, dan sesudah. Kalau untuk pemerintah, apa supportnya sebenarnya? Kita mensupport apa yang bagusnya, baiknya pemerintah? Negara ini ada untuk memfasilitasi apa yang jadi kebutuhan warganya. Jadi paling dekat kalau kita membicarakan konteks kebencanaan, menjawab kebutuhan penyintas tadi. Setuju. Ada warga terdampak bencana, ada warga terdampak proyek misalnya, karena misalnya proyek rehabilitasi dan rekonstruksi itu misalnya bersinggungan dengan properti warga misalnya. Lah itu harus dijawab kebutuhan-kebutuhan kayak gitu. Sama kebutuhan-kebutuhan dasar yang dari 2 tahun kemarin. Jangan lambat-lambat lah ya. Jangan lambat. Karena sebenarnya pembiayaannya sudah ada.
Tinggal mungkin administrasi yang terlalu bagaimana ya? Ya kalau kita bisa membayangkan apa namanya tanggul itu bisa dibuat, lah ini kita ngurus manusia harusnya lebih duluan. Harus lebih dulu, betul. Oke, panjang sebenarnya kalau kita mau bahas soal ini. Saya juga harus banyak lagi diskusi sama Neni karena beliau punya banyak pengalaman dan punya banyak literasi soalnya. Tapi karena kita dibatasi waktu, ya kita harus mengakhirinya. Nanti kita bisa diskusi-diskusi kembali di momen-momen berikutnya. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita di momen ini bersama Neni. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih.